warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zulfikram, NIM 1966011317, akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis pada bagian bab 2, memahami komunikasi antara pribadi. Komunikasi memiliki tingkatan yang berbeda-beda karena perbedaan saluran yang digunakan, jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi, kedekatan fisik, serta umpan balik yang diberikan penerima pesan. Tingkatan-tingkatan komunikasi tersebut dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Komunikasi pribadi, 2. Komunikasi kelompok, 3. Komunikasi publik, 4. Dan komunikasi massa. Komunikasi personal atau komunikasi pribadi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Komunikasi interpribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang di mana orang tersebut dapat bertindak sebagai sumber sekaligus penerima pesan. 2. Komunikasi antara pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara individu lain di mana masing-masing dapat bertindak sebagai sumber maupun penerima pesan. Menurut Erwin Pace menyatakan bahwa interpersonal communication adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi pesan secara langsung. Sedangkan menurut Djoko Purwanto menyatakan bahwa komunikasi antara pribadi dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, baik bisnis ataupun non-bisnis. Interpersonal communication juga dapat dimaknai sebagai komunikasi antara seorang individu dengan individu lain, di mana masing-masing dapat berperan sebagai sumber maupun penerima pesan. Dapat disimpulkan bahwa ada 4 aspek dalam komunikasi antara pribadi, yaitu 1. Komunikasi dilakukan antara 2 orang atau lebih. 2. Menggunakan media tertentu. 3. Bahasa yang digunakan informal atau tidak baku. 4. Bila komunikasi terjadi dalam masyarakat, maka tujuan yang dicapai bersifat personal atau pribadi. Tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi antara pribadi adalah 1. Menyampaikan informasi kepada orang lain hingga orang yang diajak berkomunikasi tersebut mengetahui sesuatu. 2. Berbagi pengalaman, baik pengalaman yang menyenangkan ataupun sebaliknya. 3. Menumbuhkan simpati baik dalam bentuk dukungan moral, bantuan dana, menjadi sukarelawan dan sebagainya. 4. Melakukan kerjasama untuk mencapai suatu hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. 5. Menceritakan kekecewaan dan kekesalan sekaligus supaya mencari jalan keluar atas masalah yang tengah dihadapi. 6. Menumbuhkan motivasi orang lain untuk melakukan berbagai hal baik dan positif. Bentuk komunikasi antara pribadi ada beberapa macam. Berdasarkan sifatnya, komunikasi antara pribadi terdiri atas 2 macam, yaitu 1. Komunikasi didaktif atau deductive communication adalah komunikasi yang berlangsung antara 2 orang dalam situasi tatap muka. 2. Komunikasi kelompok kecil atau small group communication adalah komunikasi antara 3 orang atau lebih di mana setiap anggotanya saling berinteraksi. Dilihat dari partisipannya, komunikasi interpersonal memiliki 4 bentuk, yaitu 1. Private communication adalah komunikasi antara beberapa individu dalam organisasi bisnis yang dilakukan dengan tatap muka langsung terkait masalah pekerjaan. 2. Team communication merupakan komunikasi antara anggota yang bersifat aktif sehingga setiap belah komunikasi dapat mengemukakan pendapatnya. 3. Networked communication yaitu komunikasi yang membuat orang-orang yang terlibat dalamnya dapat saling menghubungi dan mengembangkan hubungan kerja baik dengan orang-orang yang belum dikenal sebelumnya. 4. Leadership communication adalah komunikasi untuk menyampaikan pesan oleh para eksekutif organisasi, manajer, maupun pemimpin organisasi lain kepada karyawan.